Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Angin puting beliung merusak sebuah rumah warga di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Seorang pria di daerah Bukit Sangkal curi telepon genggam dengan berpura-pura meminta sumbangan masjid. Seorang ASN di Kabupaten Ogan Ilir jadi korban perampokan. Mobil dan perhiasan korban raib. Informasi pertama untuk Anda, angin puting beliung merusak sebuah rumah warga di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Tidak ada korban jiwa dan luka karena saat kejadian rumah dalam kondisi kosong. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan sebuah rumah yang berada di Desa Sukomulyo, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, rusak setelah diterjang angin puting beliung. Kencangnya terjangan angin yang terjadi saat hujan deras juga membuat atap rumah terbang. Bahkan beberapa tiang kayu dan dinding rumah ikut roboh. Meski kondisi rumah hancur, namun tak ada korban jiwa akibat insiden ini. Karena pemilik rumah saat itu tengah bekerja di kebun. Ya kerusakan posisi hujan kan, posisi angin beliung. Cuman kan kita posisinya masih di kebun. Cuman kita pulang, ini kejadiannya kita dari tetanggaan, kabari bahwa rumah kita ketiup angin. Di rumah ada, ya tetangga ini yang lihat. Maksudnya di rumah bapak yang itu? Di rumah lagi kosong. Kosong ya? Ya, lagi kosong. Kurasakan ya atap rumah ya, atap rumah semua. Sama bata lah, batanya ada yang roboh juga kan. Himbauan untuk masyarakat yang pasti menghadapi musim penghujan ini, masyarakat harus bersih lingkungan karena pasti banyak sebuah wabah penyakit. Yang kedua, saya minta kepada seluruh masyarakat yang rumah berdekat dengan pohon untuk dapat dibersihkan atau ditebang karena kita takut akan terjadi angin puting beliung kembali. Diimbau bagi warga untuk selalu waspada angin kencang ketika hujan turun karena saat ini masih dalam kondisi musim penghujan. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Selanjutnya banjir yang melanda wilayah Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah 2 hari belum juga surut. Warga yang rumahnya terendam banjir mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sekian lama, banjir lagi. Sudah 2 hari ini air yang membanjiri pemukiman penduduk di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu belum juga surut. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Sedikitnya 100 rumah terendam air banjir dengan ketinggian mulai dari 30 cm hingga 75 cm. Akibatnya, aktivitas warga pun terganggu. Selain curah hujan yang tinggi, banjir kali ini juga disebabkan karena buruknya saluran drainase yang ada di pemukiman. Untuk mengurangi banjir, warga secara swadaya berusaha membersihkan saluran air agar debit air yang menggenangi rumah warga surut. Ini karena gorong-gorong yang di bawah lintas itu dia tidak bisa ngalir, tersumbat. Terus genangannya udah ngalir itu terus. Udah 2 hari ini belum surut. Terus bapak sendiri ngungsi sekarang? Sekarang ngungsi, terpaksa ngungsi sekarang. Kami dari warga ini berinisiatif untuk mengatasi yang tersumbat itu. Jadi kami pakai pipa, ditusuk pakai pipa di ini biar sumbatannya bisa berkurang, itu kan biar aliran banjir bisa ngalir lancar. Ya mudah-mudahan. Warga juga berharap ada bantuan dari pemerintah setempat untuk mengatasi banjir di pemukiman ini. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Seorang pria di daerah Bukit Sangkal mencuri telepon genggam milik pegawai bengkel. Pelaku melancarkan aksinya dengan berpura-pura meminta sumbangan masjid. Berpura-pura minta uang sumbangan, pria yang mengenakan peci dan berpakaian putih ini ternyata pencuri telepon genggam milik karyawan bengkel. Dalam aksinya, pelaku masuk ke dalam bengkel yang berada di Jalan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Pelaku datang dan memberikan dokumen untuk uang sumbangan masjid. Namun, sampul kertas dokumen atau map yang dibawa pelaku ternyata alat untuk menutupi aksi saat mencuri telepon genggam milik pegawai. Saat korban lengah, pelaku melancarkan aksinya dengan langsung mengambil ponsel di atas meja. Pelakunya memang sering datang katanya. Udah ditanya di sekitar sini juga memang pelaku tuh sering datang, sering minta-minta uang. Dari gerak-gerik rekaman CCTV itu gerak-gerik pelaku itu cak mana, Mbak? Modusnya awalnya mak mana? Modusnya dia datang pertama kan bawa map merah isi untuk surat minta sumbangan kalau nggak salah. Sumbangan apa itu? Sumbangan mengatasnamakan masjid. Ah. Ya. Dia datang kan ke sini bawa map merah. Dia cuma lihat sebentar aja dia tuh kan, sebentar aja langsung tiba-tiba HP-nya hilang. Tiba-tiba langsung hilang. Setelah pencurian ini dan berbekal rekaman CCTV, pegawai bengkel melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Ya, pastikan jangan memarkir kendaraan sembarangan dan jangan lupa kunci pengaman ganda. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah gang sempit di kota Palembang. Saking lihainya, diduga pelaku merupakan kawanan pencuri motor yang kerap beraksi di wilayah setempat. Aksi kejahatan pencurian motor tak pernah ada habisnya. Aksi pencurian motor kembali terjadi di sebuah gang sempit di Jalan Rambutan, Ilir Barat 1 Palembang pada Selasa dini hari. Tidak lama kemudian beberapa rekan pelaku terlihat mendorong sebuah sepeda motor hingga keluarga. Para pelaku dengan leluasa beraksi saat pemilik sepeda motor tengah terlelap tidur sehingga luput dari pantauan. Kejadian ini baru diketahui setelah pemilik sepeda motor hendak berangkat bekerja di pagi hari. Korban terkejut saat sepeda motor yang terparkir di samping rumahnya telah raib dicuri maling. Diduga sebelum melakukan aksinya, pelaku telah mengawasi lokasi sekitar. Posisi motor di mana? Samping rumah. Nah, itu motor dikunci. Nah, dia dari CCTV uang berapa pelaku? Uang 2 pelaku. Jam berapa itu sekitar? Jam 3.38 subuh. Yang itu? Yang barang ini sudah bawa motor. Udah bawa motor ya? Ditonton dulu, udah dihidup. Oh, ditonton dulu ya? Kan gede kalau motor. Di hidup ini di luar depan orang. Berarti selama ini memang pakai situ, Ya. motor aman-aman baik gitu. Itu di pagar ya? Dalam pagar gitu? Ya. Apa mana? Cuma dijepit kiri kanan motor kamu. Oh, itu. Jadi motor apa yang hilang? Fit 2019. Berbekal video rekaman ini, korban langsung membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang pada Selasa siang. Korban berharap polisi dapat mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang kian rawan di seputaran rumahnya. Dedi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Yang punya kendaraan, coba perhatikan komponen pajak STNK Anda. Mulai 5 Januari akan ada tambahan kolom pembayaran baru dengan nama pajak absen di STNK. Ada dan beberapa besaran pajak absen, apakah ini akan menambah biaya pembayaran pajak tahunan Anda? Tahun 2025, siap-siap alokasikan uang Anda untuk membayar pajak tahunan atau 5 tahunan kendaraan Anda. Tapi untuk Anda yang tinggal di luar Jakarta, akan ada yang berubah. Jangan kaget kalau nanti di STNK Anda kolom pembayaran bertambah 2 kolom baru, yaitu opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, besarannya mencapai 66%. Lalu, apakah pajak opsen ini akan menambah beban pembayar pajak? Pajak opsen sudah berlaku mulai 5 Januari 2025. Kalau lihat angkanya memang besar, 66%. Tapi klaimnya pajak opsen tidak akan membebani beban pajak pemilik kendaraan. Yang dimaksudkan dengan opsen pajak, lagi-lagi saya pengen menggarisbawahi adalah bukan adanya pajak tambahan,
tapi pengalokasian kepada daerah, provinsi, dan juga kabupaten kota. Jadi kalau ditanya apakah ada beban pajak baru, sepertinya tidak ada. Contohnya, jika kendaraan Anda dalam sebulan membayar sekitar 3,6 juta rupiah dengan tarif lama Undang-Undang 24 tahun 2009 sebesar 1,8%. Pada penerapan Opsen tidak akan jauh berbeda karena pajak kendaraan bermotor terutang yang akan dikalikan dengan 66% akan diturunkan terlebih dahulu menjadi sekitar 1,1%. Jadi tidak akan jauh berbeda. Tapi beda pandangan dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo. Pajak Opsen akan membuat harga kendaraan baru naik. Mungkin lah itu ada tambahan pajak yang meningkat cukup tajam. Jadi itu hanya narasi tidak membebani, gimana nggak membebani ya. Kalau harganya jadi naik, bahwa Opsen itu adalah pembagian keuangan daerah ya. Itu di sana, tapi selama ini kan udah jalan. Akibatnya itu tadi, kalau harganya naik, ya masyarakat menunda ya, atau membatalkan atau cari pilihan yang lain. Untuk mobil saja sebelum pajak Opsen berlaku, Gaikindo mencatat hingga September 2024 mengalami penurunan hingga 9,1% dibanding September 2023. Salah satu kekhawatiran jika angka penjualan terus menurun adalah nasib pekerja di industri otomotif. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.